Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Assalatu wassalamu alaika ya Khalilallah. Khud biyadina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Pengajian kita yang kedua yang berhubungan dengan takhalli, pensucian hati dari sifat-sifat yang dicela oleh Allah dan Rasul-Nya, yang menjadi hijab dinding hati kita kepada Allah dan Rasulullah adalah sifat yang kedua, sifat ujub. Ujub artinya merasa hebat dan lupa bahwa semua yang ada pada hamba itu hanya titipan Allah Ta'ala. Maka wajib atas semua hamba merasakan dirinya dalam semua keadaan dia adalah hamba Allah yang lamah. Dia hamba Allah yang hina. Dia hamba Allah yang bodoh. Dan dia hamba Allah yang miskin. Artinya adalah ujub merasa diri seorang hamba hebat, mulia, karena dia memiliki satu di antara sifat yang 7 yang sudah disebutkan pada sifat sombong. Ilmu, rajin beribadah, kuat, kaya, bungas, punya anak yang jadi-jadi, banyak pengikut, dan sifat-sifat kemuliaan yang lain dari itu. Lalu seorang hamba merasakan bahwa dirinya hebat, tetapi dia lupa bahwa semua yang ada padanya adalah hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujub ini tidak memerlukan adanya orang lain seperti sombong. Kalau sombong, seorang hamba merasa dirinya hebat karena memiliki satu di antara 7 sifat yang sudah disebutkan, dan dia memandang orang lain rendah dari dia, itu sombong. Adapun ujub, dia merasa hebat karena memiliki sifat-sifat yang 7 yang sudah disebutkan, dan dia lupa bahwa sesuatu yang ada padanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong sekurang-kurangnya berdua. Orang yang sombong dan orang yang disombongi. Orang yang merasa hebat dan ada orang yang dianggap rendah. Adapun ujub hanya sendirian. Seorang hamba duduk di tengah malam, kemudian dia beribadah dengan bertahajud dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian dia merasa dengan dia beribadah itu dia hebat. Dia orang yang dekat dengan Allah. Dia rajin beribadah. Dan dia merasa dengan demikian dia orang yang hebat di sisi Allah.
tetapi dia lupa bahwa ibadah yang bisa dia kerjakan itu hanya semata-mata bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ujub yang dicela. Yang kedua, ujub yang dipuji. Seorang hamba memandang dirinya hebat karena dia memiliki kehebatan, dan dia menyandarkan bahwa hebat yang dia miliki, sifat yang dia miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pun dikatakan ujub, tapi ini ujub yang dipuji. Karena dengan hamba merasa bahwa sesuatu yang dia miliki titipan dari Allah, maka hamba itu akan bersyukur kepada Allah. Bukan dia merasa hebat yang dikembalikan kepada dirinya, namun hebat yang dia miliki, dia merasa nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin banyak titipan Allah, makin banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, maka makin dia merasa besar akan jasa Allah yang diberikan kepadanya. Jangankan dia bersombong dengan nikmat itu, bahkan dia makin banyak nikmat, makin merasa tahu-tahu jasa kepada Allah, yang dia tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabb lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabb walau ji'na bimislihi madada. Andai kata laut dijadikan tinta untuk mencatat nikmat-nikmat Tuhan, dia datangkan lagi seumpamanya, nescaya tidak akan habis nikmat Tuhan itu tercatat. Makin seseorang hamba merasakan nikmat yang ada padanya, titipan dari Allah, maka ketika itulah makin hamba merasa tahu-tang budi, tahu-tang jasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dituntut kepada kita. Kayak biasanya seorang hamba yang seperti ini, dia akan selalu berkata, Alhamdulillah, aku dibukakan hati untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, aku dibukakan hati untuk beribadah. Alhamdulillah, aku bisa dikayakan oleh Allah. Alhamdulillah, aku dikuatkan oleh Allah. Alhamdulillah, aku dibungasakan oleh Allah. Alhamdulillah, anak-anakku dijadikan oleh Allah, dan lain sebagainya. Tetapi orang sombong dan ujub, dia akan berkata, wah, bagaimana aku? Inilah perbedaan antara ujub yang dibenci, yang menjadi hijab hati kepada Allah, dan antara ujub yang dipuji, yang bisa menyampaikan seorang hamba itu makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis dijelaskan, salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsih. Artinya 3 macam yang bisa menjadikan seorang hamba mati tanpa iman. Pertama, dangki. Kedua, ria. Yang ketiga, ujub. Inilah yang berhubungan dengan sifat yang kedua dalam hadis ini, yaitu ijabul mar'i binafsi. Seorang hamba memandang dirinya hebat, lupa dia bahwa kehebatan itu titipan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Sulaiman alaihissalam pada ketika beliau jadi raja, kaya raya. Ulang-ulang. Nabi Sulaiman alaihissalam, padahal beliau nabi yang alim, jadi raja, kaya raya. Beliau diberikan kendaraan angin. Kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam bisa membawa kerajaan Nabi Sulaiman.
Dan beliau menyembelih onta 70 ekor dalam satu hari. Di atas angin maksudnya. Nabi Sulaiman alaihissalam, dalam suatu hari Nabi Sulaiman alaihissalam beliau tergelitik dalam hati. Ah, hebatnya aku. Kiranya tidak ada di dunia ini orang yang seperti aku. Itu hanya tergelitik dalam hati. Maka sekejap angin Nabi Sulaiman miring dan terjatuh 12.000 orang tentara Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman berkata kepada angin sambil memukulkan gadanya, sadarlah engkau wahai angin. Siapa yang kau bawa ini? Engkau membawa Nabi Sulaiman yang alim, jadi raja, lagi kaya raya. Maka angin menjawab, engkau dulu yang sadar, baru aku sadar. Lalu Nabi Sulaiman koreksi diri. Seraya beliau berkata, iya aku salah, aku ujub. Lalu beliau menangis bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah yang seperti ini adalah Allah hanya bikin contoh. Bagaimana seorang Nabi Sulaiman alaihissalam yang menjadi nabinya Allah, yang menjadi kekasihnya Allah. Tapi beliau bikin percontohan. Bukan untuk menghinakan Nabi Sulaiman, tetapi hanya sebagai contoh kepada yang lain. Nabi Sulaiman tidak salah, hanya sebagai contoh. Kesalahan para nabi hanya sebagai sandiwara. Bagaimana keluar dari kesalahan itu? Lihat Nabi Sulaiman, cepat koreksi diri, dan beliau menangis dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang nabi demikian, bagaimana kita? Yang nabi tidak, alim tidak, punya kemampuan ini dan itu tidak, setiap hari ujub ada pada hati kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah ditanya oleh para sahabatnya akan satu masalah. Beliau menjawab, besok aku jawab. Maka kuntan ditagur oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika gada illa ayyasha Allah. Artinya jangan engkau berkata kepada sesuatu besok akan aku jawab, kecuali engkau gantungkan dengan kata insya Allah, jika dikehendaki oleh Allah. Artinya apa? Pada ketika Nabi Muhammad menjawab, besok aku jawab, maka jawabannya itu seakan-akan bisa sendiri dijawab. Tidak digantungkan kepada Allah yang akan membantu untuk menjawab itu. Itu pun bagian dari ujub. Suatu contoh. Ada orang yang bersaruan ke rumah kita. Malam ini ulun hendak bersalamatan, pian datang ke rumah ulun. Pada ketika kita jawab, ayo itu sudah cukup. Kenapa? Karena seakan-akan kita mampu untuk mendatangi saruan itu tanpa minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suatu masalah bagi yang berhubungan dengan dunia atau akhirat, jangan lupa kita harus kembalikan kepada insya Allah. Kalau Allah menghendaki, kata guru ulun Nabi Musa ketika ulun masih dibimbing oleh beliau, insya Allah itu bisa diucapkan di mulut. Insya Allah, mulut mengatakan, hati mengatakan maknanya. Kalau memang sesuai dengan kehendak Allah. Atau bisa juga dikatakan hanya di hati. Seperti anak kita bertanya kepada kita, Bah mau kemana? Mau ke pasar.
bah tukarakan kaina sati. Kita bisa hanya berkata ayuha di mulut tapi hati insya Allah. Karena anak yang kecil tidak mengerti. Cukup kita jawab ayuha tapi hati kita insya Allah. Itu pun bisa. Tetapi kita kalau ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan kita, ayuha, tidak kita sandarkan kemampuan kita untuk berbuat itu. Kalau sesuai dengan kehendak Allah, berarti kita ujuk. Seakan-akan kita mampu untuk berbuat itu tanpa dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perang Hunain, para sahabat di malam hari mereka bersukaria. Mereka berkata, besok kita akan menang. Karena kita sekarang sangat banyak, 30 ribuan. Sedangkan perang Badar saja kita menang. Kita waktu itu cuma 313. Dan kita menang. Ini kita banyak. Kita pasti menang. Pada siang harinya terjadi perang. Orang muslim kalah. Allah berikan teguran pada orang muslim. Wa yawma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Artinya pada perang Hunain, pada ketika kamu ujub, maka tidak bisa membantu oleh banyaknya jumlah kamu sedikit jua pun. Jadi jelas ujub itu dosa besar dan bisa menjadikan dicabut nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa menjauhi sifat ujub, sifat yang kedua yang bisa menjadi hijab kita kepada Allah. Selama-lamanya kita tidak akan makrifat kepada Allah kalau punya sifat sombong dan ujub. Hadanallah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.